teman-teman. Guys. Suka lupa dia. Aduh, guys. Detik proklamasi. Apa? Ya benar, Lutfi nanti yang proklamasi. Kamu proklamasi kan? Begini. Di hadapan penghulu. Oke teman-teman, sekarang ini adalah udah lumayan deket ya momennya, udah deket banget ke acara bahagia. Dan di sini di video kali ini gue tuh mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang banyak banget melontarkan pertanyaan ini di kolom komentar ataupun ke DM Instagram kita. Apakah itu pertanyaannya? Apaan? Oh gua. Siapa tahu lu juga bertanya-tanya kenapa sih si Dela sama. Iya, lu pakai rekon kan? Oke teman-teman, jadi gue tuh mau jawab pertanyaan. Apa sih alasan kita mau nikah muda? Lebih ke alasan kamu nggak sih? Kok aku? Kan kita berdua. Ya kita berdua. Dimulai dari kamu dulu. Kamu dulu lah. Lah, Kok aku sih? kan aku sebagai MC. Tiba-tiba. Host. Enggak lah. Ini yang punya channel siapa? Aku. Berarti aku wawancarain kamu. Apa Satu-satu nanti kita lontar-lontaran. Kamu mau nanya apa? Alasan kamu kenapa mau nikah muda? Sebenarnya kalau aku dibilang nikah muda banget juga enggak. Karena seusiaku, kalau untuk perempuan itu ya wajar gitu. Bahkan yang 19 tahun tuh banyak yang nikah. Tapi kan aku di atas 20 ya. Berapa ya? Aku kan udah di atas 20 gitu kan. Aku masih bawah lagi. Jadi ya menurut aku, kalau aku sih nikah muda banget sih enggak. Tapi kalau untuk Lutfi, ya dia nikah muda. Karena masih di bawah 20 tuh. Berarti aku sama berondong dong. Terus alasan kedua, lebih ke ngindarin dari fitnah. Ya. Karena kita apa-apa berdua, kayak bisnis berdua, kemana-mana berdua. Ibarat dia tuh udah sama temen, kakak, sahabat, semuanya tuh dia, ada di dia semua. Jadi partner bisnis juga, partner main juga, kayak gitu-gitu. Jadi pengen ya udah, apalagi gitu yang kita tunggu-tunggu. Yes. Gitu, aku cuma pengen hindari dari fitnah aja. Karena kan sempet juga kan, pasti ada aja fitnah dari orang-orang atau omongan-omongan yang gak enak. Jadi kita mau hindarin itu. Terus apa lagi ya, kalau ada yang bilang gini sama aku, emangnya lu nggak takut apa nikah muda gitu kan? Loh, takut kenapa? Takutnya masalah keuangan gitu, emosional dan segala macam. Kalau itu menurut aku masih bisa kita perbaiki gitu, perbaiki dan pelajari gitu loh. Nah kalau untuk uang aku nggak takut. Banyak uang kamu. Bukan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tapi rezekinya tuh pasti ada aja ya. Kan kalau kata orang itu, kalau kita udah nikah, rezekinya tuh ada berdua. Yang tadinya kalau single nih rezeki aku ya rezeki 10.000. aku. Iya. Kalau udah nikah jadi 20.000. Iya, jadi buat rezeki aku dan rezeki dia gitu. Amin. Terus udah sih. Udah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu, aku tanya dari kamu. Udah kan dapat aja. Kamu dong. Aku yang pertama, ada beberapa poin yang hampir sama Dela. Salah satunya itu aku udah nazar, udah ada niat. Oh iya. Aku juga mau bilang, karena aku dari dulu cita-citanya tuh gak mau nikah terlalu tua gitu, ngerti gak sih? Bahkan aku sama Lutfi aja semasa SMP ya, semasa SMP kita tuh udah ngomongin masalah nikah. Kayak misalnya aku mau 15 tahun lagi, ternyata dia maunya 10 tahun lagi. Kayak gitu. Karena di dalam hati aku juga ada yang membentengi. Ngapain sih lama-lama? Tuh, itu benteng, salah satu aku benteng. Selain di dalam hati aku sendiri, ada lingkungan aku, circle aku juga yang membentengi, yang mensupport gitu. Ada yang mengarahkan. Salah satu guru-guru aku juga mengarahkan, ya udah nggak usah terlalu lama, nanti lamanya kalau udah menikah aja. Terus tadi udah nazar ya kan, udah ada niat. Yang kedua sama alasannya sama kayak Dela, kita itu apa tuh? Back sound. Karena kita itu ngebangun usaha bareng-bareng, kita ngerintis usaha bareng-bareng, dan otomatis yang menggerakkan usaha tersebut adalah kita berdua, dan otomatis kita menjadi partner yang sangat krusial dan sangat penting dalam
apa ya, bisnis ini. dalam bisnis yang kita jalanin gitu. Kemana-mana kita harus berdua gitu. Karena kan kita. ini bisnis bareng-bareng, jadi harus satu jalan, satu otak gitu loh. Ya gitulah, untuk apa ya, untuk lebih halal lagi saat kita melakukan apapun gitu kan, melakukan suatu pekerjaan, lebih gimana ya, lebih ngeplong aja gitu loh. Enak kan kalau misalnya kerja bareng, mau dibawa kemana-mana juga ayo aja gitu. Itu salah satunya sih, kita kemana-mana tuh selalu berdua. Dan kalau kita udah nikah kan semuanya tuh jalanin dengan enak, nggak ada kekhawatiran. betul banget. Ibarat mau pulang jam berapa juga, biarin aja suami istri gitu. Itu dia tuh nih keberapa? Gue satu, senda kedua ya. Pertama nazar, yang kedua kerjaan bareng, dan yang ketiga ini aku sebetulnya apa ya, kalau teman-teman banyak yang pada bilang atau orang-orang banyak yang pada bilang nggak takut sama rezeki nanti, kamu udah siap. Dalam arti yang paling banyak banget orang-orang pada ngomong itu masalah finansial. Nah, aku selalu percaya kata-kata orang tua, kata-kata guru, kalau misalnya kita nikah itu rezeki kita itu ada dua, dan rezeki itu udah ada yang ngatur. Allah itu maha adil teman-teman. Gak mungkin kita menjalankan suatu keluarga tapi Allah tuh ngasih cobaan yang sangat-sangat berat, itu nggak mungkin. Gua selalu percaya Allah itu sekalipun pasti ada cobaan yang berat, pasti ada solusi. Dan gak bakal di luar batas kemampuan kita, itu gue selalu percaya. Makanya itu menjadi benteng gue, menjadi keyakinan gue, dan menjadi semakin yakin gitu. Dan selanjutnya kalau masalah keluarga kita udah sering kenal, pagi pas detik-detik ini ya. Sebetulnya gue kenal sama keluarga Dela pun belum lama. Kenal sih udah lama, cuman benar-benar ngomong secara langsung, tatap muka. Bahkan kamu dekatnya pas kamu udah punya niat, ngerti gak? Iya, baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin gue bisa ngomong sama orang tuanya Dela. Kok dulu nggak pernah, bahkan ngomong juga dikit, itu juga lewat WhatsApp. Bahkan dia aja nggak pernah ngapel guys. Nggak pernah datang. Maksudnya yang namanya pacaran ke rumah gitu, nggak pernah. Ya gitulah. Pokoknya udah saling kenal, udah saling yakin gitu kan, udah saling tahu satu sama lain. Ya udah, mau nunggu apa lagi? Kalau kita jalaninnya dengan apa, kita ada niat mau ibadah, pasti ada aja jalannya, insya Allah. Aku yakin sama itu. Apa lagi ya alasannya? Gak jauh-jauh sih alasannya, itu niat paling penting itu mau ibadah. Tapi kita ngerasain kok yang kata orang tua, pasti kalau mau nikah ada rezekinya. Ada guys, ada. Bahkan yang nggak diduga-duga dateng. Nah, rezeki, kata orang kalau kita mau nikah rezeki itu pasti ada aja, dan cobaannya itu ada aja. Itu benar ada. Di balik ada cobaan itu pasti ada solusi. Dan solusi itu yang gue rasain sekarang teman-teman, itu di atas dari cobaan. Jadi di balik cobaan kita itu solusi itu jauh lebih tinggi. Allah ngasih petunjuk dan ngasih rezeki itu lebih di balik cobaan yang kita terima. Kerasa banget sih. Kerasa kan? Dan gue doain juga buat teman-teman semua yang punya niat baik, semoga ketemu jalan terbaiknya. Jangan takut. Sebenarnya gini, salah satu bukan strategi, apa sih namanya? Ya strategi deh ya bahasanya. Strategi yang gue pakai pas gue memutuskan untuk ada niatan serius. Sebetulnya gue belum punya dalam segi bahasanya finansial, belum tapi matang. Tapi di balik keseriusan gue ngomong ke keluarga Dela, itu gue juga ada tekad serius untuk ngembangin diri gue lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Dan itu pasti ada jalannya. Jadi kita usaha semaksimal mungkin, kita bakal dapat hasil yang lebih maksimal lagi. Tapi salah satu strategi gue awal ada niatan, benar-benar niatan serius ya. Itu baru tahun kemarin. Tapi nazar mah udah dari kapan tahu. Tapi aku nggak tahu nazar kamu tuh tahun ini. Kamu nggak tahu ya? Nggak tahu. Itu ada di dalam dream book aku dan di dalam hati aku. Tapi anehnya itu di dream book aku juga tahu itu. ini gitu loh. Jadi kita bisa. Oh iya, kan udah tahu. Udah tahu ya? Keceplosan. Pokoknya sama-sama. Nah itu dia teman-teman yang bikin gua aneh kan. Pas semenjak kita udah mulai mempersiapkan semuanya, kita kan ya udah lumayan lebih terbuka lagi dalam dream book juga impian kita. Dan ternyata buku impian Dela sama gue itu sama, nazarnya itu di tahun ini. Dan itu tuh aku tulis pas SMA aku. Kalau aku SMA itu belum nulis, cuman udah ada impian. Cuman aku impiannya itu bukan aku angan-anganin tahun, tapi aku angan-anganin itu berapa tahun lagi aku ada niatan mau seriusin. Kalau aku bener-bener aku tulis tahunnya, tanggalnya, sama bulannya, cuma tanggal sama bulan meleset. Oh iya, sama aku juga tanggal sama bulan meleset. Tanggal sama bulan meleset. Tapi melesetnya
Nggak jauh sih. Kamu kapan? Nggak boleh kasih tahu dong. Hah? Nggak boleh kasih tahu. Gak boleh kasih tahu. Nanti dia bisa menebak-nebak Oh, iya. melesetnya kapan. Iya, pokoknya sama, aku juga meleset. Kalau aku melesetnya jarak sebulan aja. Kamu? Nggak nyampe sebulan sih. Oh, nyampe sebulan. Aku juga gak nyampe sebulan sih. Iya, gak nyampe. Sekitar Iya, segitu. setengah bulan lah. Setengah bulan, betul, setengah bulan. Setengah bulan lewat dikit. Iya benar. Jangan-jangan sama nih. Oh iya. Jangan-jangan sama nih. Nanti kita obrolin di belakang. Tapi bener loh, itu bener-bener nyata banget apa yang ditulis. Sampai nih ya di kalender aku tuh ada alarmnya. Ada apa namanya? Aku note gitu tuh nikah gitu. Iya. Ntar bunyi alarm teng. Nikah. Apalagi ya? Itu aku tulis dream book aku itu sekitar, aku lupa, di antara 18 atau 2019. Kamu Karena aku baru tahu dream book itu tahun itu. SMA itu aku nggak ngerti dream book itu, nggak tahu karena malah. biasanya dream books itu yang punya tuh para perempuan. Betul. Karena perempuan suka nulis curhat alay gitu lah pokoknya ya. Nanti kamu alay? Enggak sih. Jadi kan tadi Aku mau nanya nih. apa? Selama kamu punya niat nih, kan orang-orang beberapa ada yang tahu, teman-teman kamu juga ada yang tahu kan kalau kamu punya niat nikah muda. Nah, kamu pernah dapat omongan sesuatu yang nggak enak gak? Tapi jujur ya, pas aku ada niat mau serius, itu nggak ada yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Iya, maksudnya pas sekarang nih udah pada tahu kan. Kamu pernah dapat omongan kayak, lu serius gitu-gitu nggak? Nggak pernah. Karena alhamdulillahnya itu ya, aku sangat-sangat bersyukur. Aku tuh di mata orang-orang sekitar aku nggak dipandang terlalu buruk. Jadi alhamdulillahnya itu ada pandangan baiknya lah, ada pandangan baik. Jadi mereka tuh memandang, oh ya udah, memang Lutfi tuh sama ini, dan mereka tahu pekerjaan aku kayak gini, mereka tahu keluarga aku kayak gini, ya dia mungkin no comment. Begitu, alhamdulillahnya. Kalau teman-teman aku tuh lebih ke banyak yang nakut-nakutin. Emang teman-teman kamu aneh-aneh deh. Karena mungkin perempuan ya, ibarat perempuan kan suka happy gitu, suka main segala macam. Nah mereka tuh bermindset kalau udah nikah nih, jadi ibu rumah tangga doang, lu cuma jadi babu segala macam gitu. Tanpa mereka, ya mungkin itu mereka yang mereka lihat, orang yang mereka lihat. Tapi kan kita beda, semua orang tuh punya karakter dan kepribadian masing-masing. Dalam segi memanage diri sendiri itu semua orang pasti beda. Gua pun pasti beda sama yang saudara-saudara kalian, karena gue punya karakter sendiri. Kalian pun yang nonton juga pasti punya karakter sendiri gitu. Gue punya karakter, dia punya karakter. Nah nanti di keluarga kita tuh punya karakter sendiri pasti. Ya, udah, apa lagi ya? Udah gitu aja lah ya. Kebanyakan guys. Pokoknya doain aja yang terbaik. Itu alasan gue sama Dela. Hihuy. kelihatan. Gak apa-apa, ini gak apa-apa. Ini udah tahu, udah Kasih tahu dong. ini tayangnya udah ini kan, udah Oke. nanti Hamin berapa? Aku dari kemarin ya bikin story tuh ngeri gitu loh, karena ini ada di belakang handphone aku. Ya, udah pokoknya alhamdulillahirobbilalamin. Pokoknya kita udah mendekati dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, diberikan keberkahan. Ini Hamin 1 guys. Enggak Hamin 1. Tergantung tim kreatif nanti dapetnya kapan, yang jelas udah deket-deket mau jangan ngasih tahu dah, pokoknya terserah dah. Oke teman-teman, buat kalian yang ada pokoknya buat kalian yang posisinya hampir sama seperti gua dan Dela, jangan pernah takut kalau selagi niat kalian itu baik. Oke, dah ya, jangan lupa follow Instagram gua. Yang belum subscribe, kalian harus subscribe dulu. Doain supaya acara kita lancar dan berkah. Oh iya, ada satu lagi nih, aku selalu nanamin di diri aku gini. Kan aku kan nikah muda kan. Orang-orang selalu bilang kita tuh nikah muda. Nah, banyak nih ya nakut-nakutin. Gimana ya aku jelasinnya? Cuma ibaratnya gimana sih ngejelasinnya? Ibaratnya kita tuh orang lain tuh nggak suka ngelihat kita nikah muda kayak nakut-nakutin, tapi Allah suka. Tidak, ya biarin aja orang nggak suka, Allah suka gitu. Karena kita punya hubungan sendiri sama Tuhan kita, sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang itu juga punya hubungan sendiri sama Tuhannya. Tapi kita nggak ada hubungan erat banget sama orang tersebut. Ya, lagi juga aku kan hidup sama kamu, bukan sama dia. Nah itu dia teman-teman. Pokoknya intinya selagi niat kita baik, apalagi untuk ibadah, jangan pernah takut. Mau ibadah apapun, kalau niat kita baik, jangan pernah takut. Setan pasti kalah. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.